Assalamualaikum teman kembang Rumbia Channel. Kali ini saya akan mengajak ke rumah penculikan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Sebelum dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sejumlah tokoh dari golongan muda sempat menculik Soekarno dan Hatta. Kedua tokoh proklamator itu dibawa ke rumah seorang tuan tanah keturunan Tionghoa di Rengas Dengklok, Karawang. Peristiwa pengasingan atau penculikan Soekarno dan Hatta itu terjadi sehari sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada dini hari pukul 3 pagi tanggal 16 Agustus 1945. Kala itu, terjadi sebuah perdebatan antara golongan muda dan golongan tua soal waktu yang tepat dalam memproklamirkan kemerdekaan, mengingat keadaan Indonesia sedang dalam posisi kekosongan kekuasaan alias vacuum of power. Golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta cenderung memilih kemerdekaan dengan cara terorganisir, yakni bekerja sama dengan pihak Jepang tanpa terjadi keributan dan pertumpahan darah. Rencananya mereka akan membahasnya dalam rapat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang mengetahui hal itu menolak mentah-mentah lantaran menganggap PPKI adalah organisasi bentukan Jepang. Golongan muda yang dipimpin Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana lebih menyetujui kemerdekaan dilakukan secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain. Agar dua tokoh proklamator itu terhindar dari pemikiran Jepang yang akan menghambat proklamasi kemerdekaan, golongan muda pun mengamankan mereka ke sebuah rumah di daerah Rengas Dengklok, Karawang. Daerah ini dipilih karena lokasinya yang dianggap aman dari tentara Jepang. Nah, rumah yang dimaksud dalam peristiwa bersejarah itu adalah milik seorang tuan tanah berdarah Tionghoa bernama Jiao Qi-xiong. Pada masanya, ia sempat memiliki 2 hektar tanah di sekitar rumahnya. Jiao Qi-xiong merupakan warga keturunan Tionghoa Hakka. Menurut penuturan cucunya, ia dilahirkan pada tahun 1880 di desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jiao Qi-xiong merupakan petani sekaligus pedagang sayuran yang ia tanami sendiri. Sejumlah sayuran yang ia tanami di sekitar tanahnya, yakni singkong, timun, kacang, dan terong. Setelah panen usai, biasanya para tengkulak menghampiri rumahnya untuk memborong. Di sanalah Soekarno, Hatta bersama Ibu Fatmawati dan Guntur yang masih bayi diasingkan. Tak lama berselang, pada pukul 4 sore, Subarjo ditemani oleh Sukarni, Subono, dan Sutarjo Kartohadikusumo bertemu dengan Soekarno di rumah itu. Lalu, mereka sempat melakukan rapat menentukan hari yang tepat untuk dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Hasilnya, mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Akhir sudah singkat cerita dari jelajah saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi sejarah di daerah kalian. Kalau bukan kita, siapa lagi loh? Semoga video ini bermanfaat untuk banyak orang. Bagi yang ingin berkunjung ke rumah penculikan Soekarno, bisa datang saja tanpa dipungut biaya, hanya membayar parkir, dan ada kotak untuk membayar keamanan atau kebersihan. Jika berkunjung ke setiap ruangan atau masuk ke dalam, jangan lupa ucapkan permisi atau assalamualaikum demi menghormati yang punya rumah. Terima kasih.